ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat iradahnya kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan salah satu syariatnya, salat Jumat berjamaah. Juga tidak luput kita selalu bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis dikatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'uliyatin an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian adalah bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, atas rakyatnya, atas apa yang dipimpin. Ini menjadi petunjuk bahwa setiap orang apapun posisinya sekarang menjadi anak, posisinya sekarang menjadi pemimpin, menjadi ayah, apapun posisinya, setiap orang itu sesungguhnya punya beban sebagai pemimpin. Minimal sekali dia memimpin dirinya, naik sedikit memimpin keluarganya. Khususnya bagi para lelaki, maka ada tanggung jawab. Suatu saat, pada saat nanti dia berkeluarga, dia punya tanggungan, istri, anak, dan semua yang ada di dalam rumahnya. Maka itu dia menjadi mas'uliyah, dan yang ada di dalamnya menjadi ra'iyah, menjadi rakyat yang ada di dalamnya. Maka pertanggungjawaban atau beban tersebut akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Di dalam surat Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Ila akhir ayat. Wahai orang-orang beriman, qu anfusakum. Luar biasa bahasa Al-Quran ini bagi orang yang mempelajarinya. Bukan hanya dari artinya bermakna, tapi dari susunannya, pilihan katanya, sampai ada penelitian dokter yang menjadikan buku Furuqul Lughawiyah fi Tafsiril Qur'aniyah. Kenapa Allah di dalam buku tersebut itu ditunjukkan oleh sang peneliti, kenapa Allah memilih kata tertentu dalam Al-Quran, sedangkan padanannya itu banyak di dalam bahasa Arab. Bahasa yang paling banyak kosakatanya itu adalah bahasa Arab. Banyak padanannya, kenapa Allah memilih kosakata tersebut? Itu ada, penelitiannya ada, penghususannya ada. Jadi tidak sembarang. Nah, di ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ini ada petunjuk di dalamnya. Hatta dari susunan ada petunjuknya, yang kemudian digunakan, yang paling umum kita sering dengar, digunakan di pesawat. Apa petunjuk yang diberikan oleh pramugari pada saat berangkat? Kalau nanti terjadi kondisi tertentu, ya, maka akan ada masker oksigen. Bagi yang mau anak, selamatkan dulu ibu atau yang menemani anak tersebut, pakai dulu maskernya, selamatkan dulu dirinya, baru kemudian menyelamatkan anak. Ku anfusakum, ya, dirimu, ya, baru keluarga. Ini banyak pelajaran di dalamnya. Artinya apa? Seseorang yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Maksudnya adalah kalau ingin menjadi pemimpin, tentu di dalamnya ada kewajiban-kewajiban. Salah satunya adalah membimbing keluarga, memimpin keluarga.
memberikan jalan, ya, karena tujuan akhirnya adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Berarti di akhirat kelak selamat nih keluarga, dibawa sampai ke surga, hindarkan dari neraka. Berarti seorang pemimpin itu harus memiliki komponen-komponen kepemimpinan. Salah satu di antaranya adalah ilmu. Berarti dirinya harus berilmu dulu, baru kemudian bisa memberikan ilmunya. Seorang yang tidak punya tidak akan mampu memberikan apa yang dia tidak punya. Jadi dia harus berilmu dulu, kemudian baru memberikan. Ini salah satu contoh bagaimana seseorang itu diberikan kepemimpinan oleh Allah. Jadi setiap orang punya posisinya masing-masing, punya kepemimpinannya masing-masing, ada rakyatnya masing-masing. Hatta terhadap diri sendiri. Jadi kita berpikir, ini diri saya, ini tubuh saya, ini badan saya bisa melakukan sesuka apa yang saya mau. Laisa kadzalik. Allah akan meminta pertanggungjawaban tentang diri yang diberikan. Allah akan meminta pertanggungjawaban tentang paras yang diberikan Allah. Paras indah yang diberikan Allah, apa yang kamu lakukan dengan itu? Dengan otak cerdas yang Allah berikan, apa yang kau lakukan dengan itu? Dengan mata yang bisa melihat dengan jernih, apa yang kau lakukan dengan itu? Maka tiap orang akan diminta pertanggungjawabannya. Kembali lagi terkait keluarga. Dan ini yang sering kita terlewat. Padahal ini adalah komponen utama bagi sebuah negeri. Apabila dia ingin maju, powerful, maka keluarga menjadi komponen pertama atau lingkungan pertama yang harus diperkuat. Di ayat yang tadi itu adalah perintah, ya, bagi tiap orang, khususnya laki-laki, khususnya ayah, untuk kemudian bertanggung jawab terhadap keluarga. Perintah ini kemudian nanti harus sesuai dengan platformnya, sesuai dengan batasan-batasannya, atau sesuai dengan kelompok-kelompok klasifikasi hal yang harus ditanggung jawab. Para ulama kemudian merumuskan yang disebut dengan maqasid syariah. Tujuan dari syariat, tujuan dari agama ini, beragama ini apa? Hifzul din, hifzul akal, hifzul mal, hifzul nafs, hifzul nasab. Yang biasa terlewat itu adalah hifzul din. Kalau hifzul akal, biasanya tiap orang memikirkan bagaimana anak saya, kursus di mana dia, kursus bahasa Inggris di mana dia, bagaimana nilainya. Biasanya tidak miss, biasanya terpikir. Namun tetap penting kalau sampai terlewat. Kalau hifzul nafs, hampir semua orang memikirkan, makan apa dia, makan apa anak saya makan apa, cari makan. Ya, karena ini natural sekali, akan langsung terasa kalau kita tidak makan, kekurangan makan akan langsung terasa. Kemudian hifzul akal, hifzul mal, harta. Begitu juga dengan harta. Begitu dengan nasab. Bagaimana dengan kelanjutan generasi? Biasanya selalu dipikirkan. Tapi yang terlewat biasanya adalah hifzul. Bagaimana dengan agama? Nah, syariat ini memberi petunjuk. Mobil khusus terkait keluarga yang sudah pernah kita bahas juga. Dalam surat Luqman, menurut para ulama, surat Luqman 12-19 itu adalah petunjuk. Di sana ada komunikasi ayah dan anak. Dan itu petunjuk yang cukup lengkap. Salah satu yang mungkin paling lengkap bagaimana mendidik anak. Bagaimana mendidik anak. Sebelum kita berlanjut, bahasa lain dari Rais, dia juga punya posisi sebagai dai. Dia punya posisi sebagai dai, mendakwah. Apa yang bisa dilakukan? Yang mendakwah. Apa yang dilakukan terlalu sebenarnya dia sedang berdakwah. Jadi setiap dari kita itu adalah pendakwah. Mari kita lihat surat Luqman ayat 12-19. Bagaimana Allah merunut bagaimana sih pendidikan itu. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Diawali dengan meyakinkan bahwa betul Luqman ini menjadi contoh. Kami yang berikan dia hikmah, kami berikan dia ilmu.
Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ini kunci pertama. Jamaah yang dirahmati Allah. Ini adalah kunci pertama yang harus diajarkan dan harus dicek terhadap keluarga kita. La tusyrik billah. Tauhid, bagaimana tauhidnya? Dijaga tauhidnya. Jadi bukan hanya sekedar pesan kemanapun kamu pergi asal tetap sholat. Sholat betul, jelas. Tapi di balik sholat itu ada tauhid. Ya. Kalau kita melihat di negara-negara maju misalkan, atau di negara-negara yang biasanya jadi contoh kebaikan, negara Jepang misalkan, anak-anak TK di Jepang itu belajarnya simple, datang ke sekolah, lompat tali berolahraga, kemudian menyiram bunga. Pada saat turun dari jemputan dia akan berbalik menghormati supir, karena ditanamkan kepada dirinya bahwa setiap orang pekerja-pekerja itu penting. Bayangkan kalau tidak ada supir itu, kehidupan makan sulit. Bayangkan kalau tidak ada yang bersih-bersih, kehidupan makan sulit. Maka kenapa dia menghormati? Dasarnya adalah itu tadi. Tapi bagi seorang muslim tidak hanya itu. Kita paham dia punya posisi penting, tapi kita juga paham bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah kaitannya dengan tauhid. Maka hal yang pertama diajarkan adalah tentang tauhid. Kalau hanya karena kekuasaan, itu akan hilang. Kita sudah lihat bagaimana pada saat seseorang ada di posisi tinggi, yang ada di bawahnya semua hormat. Tapi apa yang terjadi? Begitu dia sudah turun, berbalik, atau bisa saja malah menyerang. Karena apa? Karena perilaku itu tadi hanya berdasarkan ketakutan dari posisi, bukan didasarkan dari muraqabatullah, bukan didasarkan dari pengawasan Allah. Berbeda. Jadi bisa saja perilakunya sama. Di Jepang anaknya baik, di Indonesia anaknya baik dengan orang lain, tapi alasan kebaikan itu yang berbeda. Maka pelajaran yang pertama adalah pelajaran tauhid. Kemudian yang kedua, dan ini sudah biasa, ya, gaya bahasa ini digunakan. Sering-sering ridho orang tua atau hal terkait orang tua itu selalu ditempelkan dengan Allah. Dalam hadis dikatakan, ridho Rabbi fi ridho walidain, wa sakhatuhu fi sakhatihima. Ya, ridho Allah itu bersama ridho orang tua. Jadi kalau orang tua tidak ridho, maka Allah juga tidak akan ridho. Kalau orang tua sampai mensungkun, maka Allah pun seperti itu. Maka hati-hati. Jadi diajarkan seperti wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Bicarakan, dijelaskan. Hei, hormati orang tua. Bentuk hormat kepada orang tuamu, respect kepada orang tuamu adalah kalau kamu mahasiswa, maka kau belajar dengan benar. Maka jaga pergaulan. Maka jaga harta yang diberikan orang tuamu untuk maslahatan, untuk kebaikan. Dijelaskan di sana bagaimana ibumu itu bersusah payah. Tidak hanya 9 bulan, bahkan sampai 2 tahun, bahkan mungkin seterusnya. Setelah itu diberi batasan. Kalau kepada Allah pokoknya berserah diri. Tapi kalau kepada manusia, hatta kepada orang tua, ada batasannya. Selama kita menuruti, selama dia tidak memerintahkan untuk ingkar kepada Allah. Kemudian diajarkan step-step yang lain dalam Al-Quran. Begitu jelas di surat Luqman. Ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakum fi sahra au fis samawati au fil ardi ya'ti bi Allah. Ya. Kalau ada perilaku sekecil biji zarah, ya, biji sawit, dia tersimpan di dalam batu, tersembunyi di langit, di dalam bumi, yakinlah Allah tahu. Allah Maha tahu. Ya. Kejahatan apapun yang kau lakukan, Allah Maha tahu. Begitupun kebaikan. Tidak ada yang merekam pun, tidak sampai viral pun, Allah Maha tahu dan Allah akan membalas, memberikan kebaikan atas perilaku tersebut. Maka ini pelajaran penting.
Pelajaran pertama, kewajiban bagi setiap laki-laki, terutama rais, pemimpin, yang mana kita pahami bahwa setiap orang itu adalah pemimpin, minimal untuk dirinya sendiri, minimal untuk keluarganya. Dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban, khususnya dalam keluarga. Maka step-step tadi di surat Luqman itu menjadi perlu. Barakallahu fiikum. Hamdan syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagai dai, sebagai rais, kita sampaikan tadi bahwa tiap orang itu sesungguhnya dia adalah dai, pendakwah untuk lingkungannya, pendakwah untuk keluarganya, pendakwah untuk dirinya sendiri. Terkait dakwah ini, Allah Subhanahu wa taala memberi kita petunjuk dalam surat An-Nahl ayat 124 sampai 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u, dalam bahasa Arab ada kajian yang dinamakan dengan adab sastra. Ayat ini digunakan oleh beberapa kitab adab sebagai contoh bagaimana tingginya sastra Al-Quran. Jadi bukan sastra Arab. Arab sudah ada lebih dulu sebelum ada Al-Quran. Kemudian datang Al-Quran dan hadis memperkaya, memperindah, memperbagus kaidah sastra yang ada di dalam bahasa Arab. Ayat ini diawali dengan ud'u, fi'il amr, perintah, dakwakan, ud'u ila sabil rabbik. Kalau dari bentuk kalimat itu digunakan mufrad untuk satu orang, tapi nanti di tengah dan di belakang bolak-balik. Dari sini perintah untuk satu orang, perintah untuk Rasulullah. Tapi penjelasannya ini sesungguhnya perintah untuk semua orang. Jadi digunakan perintah untuk satu orang, tapi sesungguhnya perintah tersebut adalah untuk jamaah. Begitu tingginya bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbi. Serulah orang-orang ke sabili rabbi, ke jalan Allah. Rabbika bil hikmah, dengan hikmah, dengan kebaikan. Wal mau'izati, dengan pengajaran. Jadi dakwah itu disampaikan dengan hikmah, dengan kebaikan, dengan kelembutan, dengan cara-cara yang tepat, menyesuaikan dengan orang yang menjadi target dakwah. Bil mau'izatil hasan wajadilhum, dan apabila diperlukan untuk jidal, berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, maka tetaplah berdebat dengan ahsan, dengan baik. Bagaimana luar biasanya Islam. Jidal, berdebat, tapi petunjuknya berdebatlah tetap dengan kebaikan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan ini peringatan sebenarnya bagi orang-orang beriman. Sesungguhnya ini peringatan bahwa Allah sesungguhnya Maha tahu mana orang-orang yang sedang berjalan di jalan Allah, mana yang sebenarnya sedang tersesat. Apapun yang kita lakukan di dalam kamar, di dalam handphone kita yang kecil, itu Allah Maha tahu. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih. Namun apabila kamu ingin membalas, ini juga pelajaran. Jalan dakwah itu bukan jalan yang datar-datar. Tantangan itu banyak, gangguan itu datang. Diberi petunjuk bagi pendakwah. Apabila kamu mendapatkan tantangan, apabila kamu mendapatkan obstacle, rintangan, boleh membalas
atau gangguan, boleh membalas bimisli sesuai dengan gangguan tersebut. Tidak berlebih, karena kalau berlebih masuk dia zalim. Akan tetapi wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Apabila kamu sabar, sungguhnya itu baik untuk orang yang bersabar itu. Jadi kebaikan dari sabar itu akan kembali untuk orang yang melakukan hal tersebut. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarmu itu harus ditujukan untuk Allah. Niatnya harus untuk Allah. Seperti yang tadi. Ada dua, anak Jepang, anak Muslim, sama-sama kebaikan yang dilakukan, tapi bisa jadi sangat berbeda dari niatnya. Yang satu karena respek saja, yang satu karena iman kepada Allah. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Kemudian dibesarkan hati para pendakwah. Wala tahzan, jangan bersedih. Jangan bersedih. Gangguan itu pasti ada, namun jangan bersedih. Wala tahzan alaihim wala taku. Ini sungguhnya wala takun. Ya, karena yakun wala takun. Tapi untuk mempermudah dihilangkan jadi wala taku fi dhaikim. Jangan kamu sampai sempit hatimu mimma yamkurun, atas apa keburukan yang mereka lakukan. Allah meyakinkan lagi, kemudian Allah membesarkan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya. Allah menyampaikan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsinun. Jadi seorang pendakwah itu pasti mendapatkan kebaikan, pasti mendapatkan perlindungan Allah. Apapun yang terjadi padanya pasti mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, mari kita tundukkan hati kita dalam berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.